Video ini didukung oleh Forex IMF, broker resmi yang saya rekomendasikan untuk Anda semua trader Indonesia. Forex IMF adalah broker forex resmi dan legal oleh Bapepti, CFX, ICDX, Keriling Berjangka Indonesia, dan juga Indonesia Clearing House. Di sini saya melihat kelebihannya adalah selain dari legalitasnya, yaitu terdapat beberapa layanan yang bisa kita lihat di produk. Di sini ada layanan signal trading forex, indikator forex, maupun komunitas forex selaku grup premium bagi para nasabah. Di referensi trading kita juga bisa lihat adanya analisa forex hari ini dan analisa forex mingguan seperti ini yang akan membantu kita dalam analisa forex sehari-harinya. Selebihnya, silakan Anda kunjungi link website yang sudah saya sertakan di link deskripsi video di bawah ini. Makasih. Semuanya kembali lagi bersama saya Johan di Jurnal Trading ID. Jadi pada kesempatan video kali ini saya akan membahas kembali untuk update dari pergerakan XAUUSD atau si gold ini sendiri. Nah, seperti yang kita tahu ya, untuk hari ini memang marketnya agak aneh untuk si gold ini sendiri. Tapi di antara kalau kita bilang aneh sebenarnya enggak juga, karena memang ini adalah respon dari si market itu sendiri gitu. Kalau seperti yang saya share di channel Telegram Jurnal Trading ID ya jam 12 tadi ya, jam 12 malam. Lebih tepatnya itu ada dua bank Amerika yang memang dikabarkan itu kolaps ya, atau bangkrut, dan memang ini membuat sentimen yang cukup positif untuk si gold ini sendiri gitu. Nah, selain itu kalau kita perhatikan ya mulai dari jam 3 sore pun ya si gold ini ya jam 4 sore. Yang di sini jam 4 sore si gold ini sudah mulai naik dari harga 1886 ya, kemudian naik sampai ke 1934. Dan ini memang kenaikan cukup banyak ya kalau kita perhatikan untuk hari ini. Gitu. Kalau kita lihat lagi di antara itu ya, untuk si gold ini dia memang naik, tapi untuk si GBP USD dan juga si Euro USD ini itu dia turunnya cukup banyak. Jadi memang mereka orang ini sedang tidak temenan ya. Jadi memang kalau bisa dikatakan gold ini hari ini dia naik itu mengikuti dari si USD ini sendiri. Jadi mereka lagi temenan nih dengan si dolar ini gitu. Nah, kalau kita lihat ya untuk dolar, kabarnya hari ini dia sudah tutup gap ya. Jadi gap bawah pun sudah ditutup ya, ini kan tanggal 15 ya. Dia ada gap bawah dan itu sudah ditutup untuk gapnya ya. Kemudian dia juga sudah menutup gap bagian atas ini yang terjadi pada tanggal 13 kemarin ya. Jadi saat ini kalau untuk si dolar supportnya itu ada di 104.6. Oke, di sini. Kemudian dengan resisten area di 105.15. Nah, kalau kita perhatikan dari si dolar ini memang masih potensi untuk retrace kembali ya ke area breakout dia. Ini kan breakout zone dia. Jadi masih potensi untuk retrace ke base ini kembali, kemudian baru lanjut untuk melakukan kenaikan kembali gitu. Nah, dari si dolar memang tadi hasil berita juga keduanya cukup maksudnya kayak cukup kurang baik ya untuk si dolar ini. Dan ya, dari hasil PPI juga kurang baik ya. Dan itu sudah saya share juga di channel Telegram Jurnal Trading ID. Tapi sentimen itu ternyata tidak membuat dolar turun gitu. Jadi dia memang sempat menggoyangkan si dolar ini sendiri. Tapi habis itu dia tuh lanjut untuk melakukan kenaikan kembali. Bahkan dia break dari 104.66. Atau lebih tepatnya kalau kita perhatikan tanggal 23 Maret nanti itu ada keputusan mengenai interest rate dari si Fed itu sendiri gitu. Jadi memang minggu depan itu adalah game changer, di mana semua pasar akan menanti ya keputusan dari si Fed itu, apakah dia akan menaikkan suku bunga atau tidak gitu. Kalau memang iya dinaikkan, ya itu ada dua pilihan, mau dinaikkan 25 basis point atau 50 basis point gitu. Jadi memang untuk saat ini pasar itu cukup volatilitasnya cukup tinggi ya. Maka dari itu pada video yang kemarin yang kita bahas ya, kami lebih defensif dan saya juga menyarankan kalian semua untuk lebih defensif untuk market
minggu ini ya, karena memang terutama di minggu depan karena memang cukup volatilitasnya cukup tinggi gitu. Nah, untuk si gold ini sendiri ya, saya ingin menginformasikan mengenai beberapa SNR yang harus kita perhatikan untuk hari Kamis ini ya, tanggal 16 Maret. Oke, secara pergerakan memang masih bullish ya, bahkan secara tren pasar untuk di 1 jam ini masih bullish, dan sentimen market juga masih bullish karena memang adanya ketidakpastian dari si Fed itu sendiri, sehingga membuat si investor ini banyak banget ya, atau lebih banyak memilih membeli emas ketimbang dengan membeli instrumen investasi yang lain. Walaupun kalau kita perhatikan dolar naik, emas naik ya, ini kan otomatis secara nggak langsung si buyer ini itu membeli secara rugi gitu, karena kedua harganya itu naik, sama-sama naik. Tapi ternyata itu tetap diabaikan oleh pasar dan memang mereka masih fokus untuk melakukan akumulasi pembelian di harga emas ini sendiri. Nah, ini di sini kita ada beberapa indikator ya. Yang pertama ada EMA 50, terus ada CPI level, dan yang kedua itu ada volume profile. Ya, di sini seperti biasa kita pakai volume profile juga, dan ada volume per rentang waktu. Oke, yang pertama yang ingin kita bahas dulu di sini adalah level 1934. Oke, kalau untuk 1934 ini adalah area resisten yang pertama. Kemudian untuk resisten kedua itu ada di 1951 sampai 1959. Untuk area ini kita dapatkan itu di area sini ya. Ini terjadi pada tanggal 2 Februari sampai ya, pokoknya ini di area 2 Februari ya untuk area resisten selanjutnya. Jadi kalau kita perhatikan selama dia belum bisa break dari 1934 ya. Jadi ini untuk informasi aja untuk kalian semua. Ya, untuk sebelum dia bisa break dari 1934 itu harga itu masih cenderung untuk melakukan penurunan kembali gitu. Karena memang kalau kita perhatikan di sini ya, selama harga pasar di bawah 1934 itu dia cenderung untuk retest ke bawah sini atau ke 1912 kembali. Nah, begitu dia bisa break dari 1934 maka dia udah pasti masuk ke ranah ini 1950 sampai 1960 di sini. Gitu, dia untuk melakukan retest kembali di area supply ya. Memang kalau kita perhatikan area ini cukup tebal ya, untuk untuk hitungan poinnya pun kalau kita perhatikan ini di atas 6 poin ya. Jadi 1951 ke 1959. Jadi ini harus kita perhatikan, sama di bawah 1934 berarti kita masih bisa ambil area sell dengan target 1912 ya. Bahkan terendahnya itu di 1886, bisa kembali ke sini lagi. Gitu. Ini untuk area supportnya itu ada di 1912 sama di 1886. Nah, 1886 ini juga jadi area support dari swing low dia hari ini ya, tanggal 15 kemarin. Ini harus kita perhatikan. Jadi selama dia belum bisa break dari swing low yang ini, dia masih belum bisa akan tutup gap. Sebenarnya kalau kita perhatikan ini masih ada gap ya yang belum ditutup di 1867 sampai 1873. Dan gap ini masih unbalanced volume. Artinya dia belum ada volume sama sekali. Lalu untuk POC level di time frame 1 jam ini itu ada di kisaran 1908 ya. Di sini POC levelnya. Kemudian untuk CPR level. Nah, CPR level ini untuk support pertama itu ada di level 1913. Jadi berdekatan dengan 1912 ya, SNR yang kita buat secara manual. Kemudian ada lagi di 1904 itu berdekatan dengan POC levelnya. Kemudian ada lagi di 1895, lalu di 1885 ini berdekatan dengan area support yang kita buat di yesterday low-nya dia. Kemudian ada lagi di 1876, ini berdekatan dengan area pullback-nya dia atau gap up-nya dia di sini, gitu. Nah, itu untuk informasi dari POC level yang harus kita perhatikan di hari besok, di hari ini ya, di hari Kamis ini, Kemudian kalau kita lihat lagi secara volume di sini ya, memang dia masih potensi untuk koreksi karena untuk volume jam 8 malam ya sampai jam 9 malam itu lebih tinggi gitu. Lalu kenaikan di jam 10 dan jam 11 malam ini lebih cenderung untuk kehilangan momentum buyer karena volumenya ini lebih kecil dari volume jam yang 8 ini sampai jam 9 gitu. Kemudian di 1 jam ini ada bearish engulfing.
Oke, ini ada bearish engulfing didukung dengan volume yang cukup bagus. Di sini bearish engulfingnya. Nah, ini volume buy juga udah mulai hilang ya. Kalau kita perhatikan, ini juga candle-nya baru terbentuk. Jadi belum terlihat untuk volumenya. Nah, kemudian memang masih potensi untuk turun ya, untuk retest kembali ke 1912 sampai ke 1886 kembali di sini. Gitu, ini terendahnya dia mungkin bisa ke sini. Nah, cuma kalau untuk tengah-tengahnya dia titik temunya itu ada di sini lagi nih. Ini harus kita perhatikan. Karena bisa aja dia retest ke sini lagi, tapi habis itu dia pullback gitu untuk mencari area yang lebih tinggi lagi. Oke, kemudian kita masuk ke time frame 30 menit. Untuk di 30 menit ini kita perhatikan ada volume profile ya, kita coba pakai volume profile. Nah, dia itu berada di POC level, itu berada di level harga kurang lebih di 1923. Di sini POC levelnya. Artinya, selama harga belum bisa break dari 1923 ya, berarti dia masih akan cenderung sideways di 1923 sampai 1935 mainnya. Tapi begitu harga bisa break dari 1923, maka nanti the next target dia 1912. Ya, karena di sini kalau kita lihat ada unbalanced volume ya. Di sini unbalanced volume. Kemudian di sini juga ada unbalanced volume. Jadi memang kenaikan ini bisa dikatakan kenaikan impulsif gitu. Nah, ini karena tidak memiliki volume yang cukup besar gitu, atau tidak memiliki transaksi yang besar di sini. Yang pertama mulai dari 1915 sampai 1909. Kemudian ada lagi di 1903 sampai 1898 ini di sini. Jadi memang ada beberapa volume memang harus diisi dulu oleh si gold ini sendiri gitu. Nah, dia tunggu nih, kita harus tunggu dia break dari 1923 baru dia bisa breakout turun untuk turun kembali mengisi volume-volume yang kosong ini gitu. Volumenya itu sampai 1886 gitu. Oke, jadi memang ini sih yang ingin saya sampaikan mengenai informasi dari si gold ini. Ini adalah informasi mengenai SNR. Jadi kalau untuk analisa nanti akan saya coba share di channel Telegram ya, karena memang ini analisa juga, cuma ini lebih cenderung ke memberikan informasi mengenai SNR yang harus kita perhatikan di hari Kamis ini gitu. Oke, semoga video ini membantu kalian bagi yang masih pemula dalam analisa dunia trading ini. Jadi saran saya memang lebih baik kita agak defensif dulu sambil menunggu ya keputusan dari FED di tanggal 23 nanti. Oke? Jadi sekian penjelasan dari saya, dan kalau misalkan kalian punya pandangan lebih mengenai si gold ini sendiri, boleh banget kalian sharingkan kepada saya juga di kolom komentar video ini, dan saya akan sangat berterima kasih kepada kalian yang mau berbagi pandangan dan juga masukan dengan saya di Jurnal Trading ID ini. Terima kasih dan sampai jumpa pada video berikutnya.